Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang luput dari kasih sayangnya. Sebanyak apapun kebutuhan kita, sebanyak itu pula Allah telah menyiapkan jalan keluarnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencari rezeki dengan cara yang halal, bagaimana hidup penuh keberkahan, dan bagaimana mengandalkan Allah dalam setiap urusan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat doa dan keajaiban, di kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu amalan yang bisa menjadi pembuka pintu rezeki. Sebuah amalan yang sederhana tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Banyak orang telah merasakan manfaatnya. Ada yang dulunya hidup penuh kesulitan, tiba-tiba mendapatkan kelapangan rezeki. Ada yang terjerat hutang bertahun-tahun, tiba-tiba bisa melunasinya dalam waktu singkat. Ada yang usahanya macet, tiba-tiba menjadi berkembang pesat. Apakah Anda ingin merasakan hal yang sama? Apakah Anda ingin rezeki Anda lebih lancar, usaha lebih berkembang, dan hidup lebih berkah? Jika iya, maka simak video ini sampai akhir karena kita akan membahas sholat sunnah pembuka pintu rezeki, yaitu sholat duha. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu hal penting yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Untuk mempercepat terkabulnya amalan ini, pastikan Anda subscribe, like, dan share video ini sekarang juga. Kenapa? Karena dengan menyebarkan kebaikan, kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim. Jadi, jika Anda ingin rezeki mengalir deras, hutang cepat lunas, dan segala permasalahan hidup terselesaikan, maka sebarkan video ini. Insya Allah, dengan niat ikhlas, Allah akan mengabulkan segala doa dan harapan Anda. Insya Allah, rezeki 500 juta, 1 miliar, atau bahkan lebih dari itu akan segera Allah berikan kepada Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang penting adalah kita yakin, berusaha dan mengamalkan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas tentang sholat duha, kita harus memahami dulu kenapa rezeki bisa terhambat. Banyak orang mengeluh, kenapa saya sudah bekerja keras tapi rezeki tetap seret? Atau, kenapa usaha saya tidak berkembang? Padahal dalam Islam, rezeki itu tidak hanya bergantung pada kerja keras saja. Ada faktor lain yang mempengaruhi kelancaran rezeki kita. Di antaranya, 1. Kurangnya ibadah dan doa. Banyak orang terlalu sibuk mencari uang hingga melupakan kewajiban utamanya, yaitu sholat dan doa. Padahal, rezeki itu datang dari Allah, bukan hanya dari usaha kita. 2. Kurangnya rasa syukur. Allah berjanji dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Orang yang selalu merasa kurang dan tidak bersyukur seringkali justru mengalami kesulitan dalam hidupnya. 3. Kurangnya sedekah dan berbagi kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Justru dengan bersedekah, rezeki akan semakin lancar dan berkah. 4. Kurangnya tawakal kepada Allah. Banyak orang berusaha siang dan malam,
tetapi lupa menyerahkan hasilnya kepada Allah. Padahal dalam Quran surat At-Thalaq ayat 2-3 disebutkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jika kita ingin rezeki yang lancar, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan sholat duha. Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari di setiap ruas tulang kalian ada sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Dan semuanya bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sholat duha memiliki keutamaan yang luar biasa. Sholat ini bisa menjadi pengganti sedekah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, sholat duha, maka aku akan mencukupimu di akhir harimu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang rutin mengerjakan sholat duha, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya sepanjang hari. Tidak hanya dalam hal rezeki, tetapi juga dalam ketenangan hati dan kelancaran dalam segala urusan. Sholat duha juga bisa menjadi bukti syukur kita kepada Allah. Kita mengakui bahwa segala nikmat datang darinya, dan dengan menjalankan sholat duha, kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepadanya. Lalu, bagaimana cara mengamalkan sholat duha dengan benar agar mendapatkan manfaat yang maksimal? Inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Tata cara mengamalkan sholat duha. Sahabat doa dan keajaiban, setelah kita memahami betapa besarnya keutamaan sholat duha, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengamalkan sholat ini dengan benar, agar benar-benar menjadi pembuka pintu rezeki bagi kita. Sholat duha memiliki waktu khusus, jumlah rakaat yang fleksibel, serta doa yang bisa diamalkan agar manfaatnya lebih besar. Berikut adalah tata cara lengkapnya. 1. Waktu sholat duha. Sholat duha dikerjakan setelah matahari terbit hingga sebelum masuk waktu zuhur. Namun, ada waktu terbaik untuk mengerjakannya, yaitu ketika matahari sudah mulai naik tinggi dan sinarnya mulai terasa panas. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat awwabin duha adalah ketika anak-anak unta mulai merasakan panasnya matahari." Hadis riwayat Muslim. Waktu terbaik ini kira-kira sekitar pukul 9 atau 10 pagi, tergantung dari tempat tinggal masing-masing. 2. Jumlah rakaat sholat duha. Sholat duha bisa dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Beberapa pendapat menyebutkan 4 rakaat sebagai jumlah yang utama berdasarkan hadis berikut. Sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, sholat duha, maka aku akan mencukupimu di akhir harimu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengerjakan sholat duha hingga 8 rakaat dan bahkan 12 rakaat. Jadi, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 3. Tata cara sholat duha. Sholat duha dilakukan seperti sholat sunnah pada umumnya. Berikut tata caranya. 1. Takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. 2. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat.
3. Membaca surat pendek setelah Al-Fatihah disunnahkan membaca rakaat pertama Quran Surat Asy-Syams, rakaat kedua Quran Surat Ad-Duha. 4. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. 5. Bangkit untuk rakaat kedua, melakukan gerakan yang sama. 6. Tasyahud akhir dan salam. Jika ingin sholat lebih dari 2 rakaat, maka dilakukan dengan 2 rakaat seperti sholat sunnah lainnya. 4. Doa setelah sholat duha. Setelah selesai sholat, bacalah doa ini agar rezeki kita semakin dilapangkan oleh Allah. Allahumma inna duha duhauka, wal baha'a bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalik wa quwwatika wa qudratik, atini ma ataita ibadaka salihin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, dan kekuasaan adalah kekuasaanmu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Jika ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika sulit, maka mudahkanlah. Jika haram, maka sucikanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah. Dengan hak duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu, berikanlah aku sebagaimana yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Sahabat doa dan keajaiban, mengamalkan sholat duha harus disertai dengan kesabaran dan keyakinan. Jangan berharap hasil instan. Allah punya caranya sendiri untuk mengabulkan doa kita. Lihatlah bagaimana Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun sebelum akhirnya diberikan kesembuhan dan kekayaan yang melimpah. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf harus melewati berbagai ujian sebelum akhirnya menjadi seorang pemimpin besar. Jangan pernah ragu akan janji Allah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan tetaplah bertakwa. Insya Allah, rezeki yang Anda harapkan akan segera datang. Banyak orang yang telah merasakan keajaiban sholat duha. Salah satunya adalah seorang pedagang kecil yang dulunya hidup pas-pasan. Ia mulai mengamalkan sholat duha setiap hari, tidak pernah absen. Awalnya dagangannya biasa saja, tetapi setelah beberapa bulan, usahanya mulai berkembang. Pembeli semakin banyak, rezekinya semakin lancar. Sekarang, ia memiliki usaha yang sukses dan bisa membantu banyak orang. Banyak juga orang yang tadinya terlilit hutang, setelah rutin sholat duha, tiba-tiba mendapat jalan keluar yang tak disangka-sangka. Insya Allah, Anda juga bisa merasakan keajaiban ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengaminkan doa ini. Angkat tangan Anda, tundukkan hati, dan baca doa ini dengan penuh keyakinan. Allahumma ij'alna min ibadika alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa waffiqna li ta'atika wa ridak waj'alna minal muttaqin wa arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa sahhil lana kulla amrin sa'ab waqdi duyunana wa afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mendengar perkataan dan mengikuti yang terbaik. Berilah kami taufik untuk menaatimu dan meraih ridhomu. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Berikanlah kami rezeki yang halal, baik dan penuh keberkahan. Mudahkanlah segala urusan kami. Lunaskanlah hutang-hutang kami. Limpahkan kesabaran kepada kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.